Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melakukan sesuatu amalan pekerjaan secara sempurna paripurna. Maka kita bersyukur diberikan kenikmatan dan kemudian diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah untuk kita tetap bisa istiqomah dalam memanfaatkan menggunakan nikmat Allah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin menjauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang semakin dengan nikmat tersebut kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini hari Jumat kita akan melanjutkan pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar yang ke-18 sekarang. Dosa besar yang ke-18 yaitu adalah qadhful muhsanatil ghafilat atau ramyul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kalau bahasa Arabnya artinya adalah menuduh wanita wanita beriman atau wanita yang beriman, wanita baik-baik melakukan zina. Atau secara singkat menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ini termasuk bagian dari dosa besar yang ke-18. Karena fenomena kejadian semacam ini menuduh orang baik laki-laki maupun wanita tapi di sini wanita lebih khususnya karena rata-rata yang menjadi korban itu adalah wanita. Karena menjadi wanita itu sangat sensitif terhadap perilaku seperti ini. Adapun laki-laki zina misalkan, sudah lari, tidak tanggung jawab dan seterusnya. Sedangkan wanita ini yang menjadi korban. Maka di sini secara khusus di sini lebih menitik beratkan kepada menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Otomatis juga ada laki-laki baik Maka di sini termasuk perbuatan dosa besar adalah menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Kenapa? Karena jelas ini adalah sebuah kedustaan. Jangan sampai wanita baik-baik atau taruhlah laki-laki juga baik misalkan, kemudian dituduh berzina, melakukan perzinahan, maka ini merupakan dosa besar. Bagaimana mungkin lisannya begitu tega menfitnah, lisannya begitu tega dusta atau mengarang-arang cerita sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengarang-arang cerita, membuat cerita menuduh siapa? Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzina. Karena biasa
kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pergi perang membawa salah satu istrinya. Maka apa? Ya, Nabi itu sering ya mengadakan pilihan lah, kalau bahasa Arabnya qur'ah, ya seperti arisan itu ya. Nama istrinya dimasukin ke dalam kotak, kemudian ya, diambil satu, nah maka yang keluar namanya dari istri-istri Nabi, maka itulah yang berhak ikut menemani Nabi dalam perang. Maka apa? Fa kharaja sahmi. Maka keluarlah busur panahku. Jadi ada busur panah, dulu pakai busur panah ya. Maka busur panah Aisyah yang keluar. Maka Aisyah pun ikut menemani Rasulullah dalam berperang. Namun tatkala setelah selesai berperang dan Aisyah itu naik Hudaj, itu naik tandu ya, naik tandu di atas unta, bukan di atas manusia ya. Kemudian apa? Ketika berangkat naik tandu, ketika setelah perang pun naik tandu ya. Namun tatkala di tengah perjalanan pulang kembali ke Madinah ya, Rasulullah mengistirahatkan pasukan. Ya, dan Aisyah ya istirahat ya, kemudian ya menyelesaikan hajatnya, menjauh dari pasukan ya. Kemudian tatkala kembali sudah naik ke tandu, namun Aisyah melihat atau meraba lehernya ya, ternyata apa? Kalung yang terbuat dari manik-manik gitu ya, bukan kalung emas, kalung terbuat dari manik atau kalung biasa lah ya. Kemudian apa? Meraba, kemudian tidak ada di lehernya. Oh berarti ini jatuh, terputus. Maka Aisyah tanpa sepengetahuan ya, para pengawal atau para sahabat yang diamani oleh Rasulullah untuk menjaga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha keluar ya. Karena khawatirnya kan tadi pikirannya Aisyah kan ini kan mungkin sebentar kan gitu ya. Ternyata ketika mencari kalungnya ke tempatnya ketika beliau buang hajat gitu ya, menyelesaikan hajatnya, maka apa? Tidak ketemu atau ketemu gitu ya. Ketika kembali maka sudah ditinggal oleh Rasulullah dan dan mengira bahwasanya Aisyah berada di atas tandu. Maka Aisyah pun mengejar, namun sudah jauh sekali. Ya, sudah jauh. Sehingga apa? Aisyah pun bingung, kemudian beliau tertidur, kemudian ada dua sahabat namanya Zakwan, kemudian bersama Sofwan. Ya. Dua sahabat ini yang patroli ya di belakang pasukan karena khawatir tadi ada yang mungkin ketinggalan, ada yang mungkin tercacar barang jatuh, ada mungkin yang capek tadi seperti halnya tadi Aisyah. Maka betul malah yang ditemukan adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Kemudian Zakwan pun ya menyuruh Aisyah untuk naik kuda. Kemudian berdua ini jalan mengawal ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala sampai ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika melihat Aisyah pulang bersama dua laki-laki atau dua sahabat Nabi ini, maka disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul menghembuskan fitnah-fitnah zina, tuduhan-tuduhan keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka ya kejadian semacam ini bukan hanya di zaman sekarang saja. Banyak orang menuduh wanita zina. Banyak orang menuduh laki-laki baik, orang beriman, orang soleh berzin. Wanita solehah, wanita yang baik dituduh berzin. Bukan hanya sekarang. Tapi apa? Zaman Nabi saja sudah ada tuduhan kepada wanita yang solehah dituduh berzin. Bahkan siapa? Aisyah, istri ibunda kita Aisyah ya radhiyallahu anha pun tidak luput dari kejahatan orang-orang munafik. Ini mengganggu kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal surat atau 11 ayat awal surat dari surat An-Nur. Maka ini menjadi sebab turunnya surat An-Nur 11 ayat awal pertama yang membebaskan Aisyah
dari tuduhan berzina dan mengembalikan kehormatan Nabi dan keluarga Aisyah atau keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang menuduh ya wanita yang baik, wanita yang soleha, ataupun juga sama laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, kok menuduh berzina tanpa ada bukti yang jelas, yang nyata, yang real, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ya ayat 23, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang yarmuna, yang mereka itu melempar tuduhan ya, melempar tuduhan keji ya, tuduhan berzina, al muhsanat, kepada wanita yang muhsanat, yang menjaga dirinya, wanita yang terjaga, wanita yang suci, al ghafilat, yang dia itu senantiasa berbuat kebaikan, artinya lalai dari berbuat keburukan. Al ghafil itu artinya lalai. Maksudnya di sini lalai dari berbuat keburukan. Artinya fokus amal soleh, taat. Ini wanita baik-baik, ya. Al mukminat, lagi wanita beriman. Lu'inu, maka mereka yang menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang solehah dituduh berzina, lu'inu, maka mereka yang menuduh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang sangat besar ya. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 4 juga Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik ya, menuduh berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Jadi harus syaratnya bagi orang yang menuduh, oh ini wanita berzina misalkan, oh ini laki-laki berzina misalkan, maka apa? Yang menuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Wajib mendatangkan 4 saksi. Harus, tidak boleh kurang dari 4 saksi ya. Yang keempat-empat ini harus bersaksi yang sama, melihat ya, gitu ya. 4 saksi ya. Kemudian apa? Fajliduhum tsamanina jaldah. Maka ketika betul-betul ya, maka cambuklah mereka yang menuduh itu ya selama atau sebanyak 80 kali cambukan. Ya, maka kalau seandainya seorang yang menuduh tadi ya tidak mampu mendatangkan 4 saksi, dia hanya mampu mendatangkan 2 saksi, enggak cukup. Kalau dalam urusan ini harus 4 saksi, minimal 4 saksi. Tapi ketika tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka apa? Yang menuduh maka wajib dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ini bahaya sekali ya. Maka melemparkan tuduhan keji, maka ini sangat berbahaya sekali di dunia dan akhirat bagi yang menuduh. Ya, maka jangan sampai kita ya, ringan lisan menuduh, menfitnah orang lain, terutama orang-orang soleh, orang wanita-wanita soleha, mereka kok berbuat keji dan seterusnya. Maka ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.